Ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di rangkaian acara HUT Armina Daily ke-3 tahun ya. Bersama saya Eril, saya akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Ya, bagaimana kabarnya Daily Friends dimanapun berada? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sukses, sehat, kaya berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berjumpa lagi di rangkaian acara 3 tahun ini, dan kali ini kita sudah menyiapkan pembahasan bersama narasumber yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan kulit ya, dengan seorang ahlinya pastinya ya. Baik, Daily Friends. Bagaimana kabarnya semua? Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan baik di tempatnya masing-masing? Ya, saya mau cek dulu mungkin sebelum saya berlanjut. Oke, good, jelas. Terima kasih. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Siap, Allahu Akbar. Terima kasih buat Daily Friends yang sudah hadir bersama kami di sini. Saya lihat sudah partisipannya hampir 50 orang ya. Sore-sore kita ngabuburit bersama dengan manfaatkan waktu, membarokahkan waktu dengan hal yang berfaedah ya, alhamdulillah. Baik, di ulang tahun ketiga Armina Daily ini, Armina Daily mengusung tema Everlasting Syariah Business, yang mana kami menekankan tentang proses bisnis syariah yang mana memiliki potensi yang luar biasa, apalagi khususnya di zaman pandemi ini ya. Karena Armina Daily bukan sebagai salah satu perusahaan yang berbasis syariah di Indonesia yang ingin berkontribusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia. Ya, dan saya perwakilan dari Armina Daily berterima kasih atas segala pihak yang terlibat dalam acara ini, dan beberapa sponsor diantaranya yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI, Sakti Kargo, serta 9 Makna Media. Terima kasih, semoga kita bisa terus bekerja sama dan sukses bertumbuh bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita sudah tergabung dengan pembicara kita yang luar biasa, yang mana beliau ini adalah seorang spesialis kulit kelamin ya. Jadi seorang dokter kulit kelamin yang masih sangat muda, yang mana beliau kelahiran di Pekanbaru. Dan beliau sudah tergabung dengan organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Nah, dan beliau ini saat ini aktif berpraktek di Klinik Media Ashifa dan juga di Primaya Hospital Bekasi Timur. Ya. Dan beliau juga aktif di Klinik Amarilis juga ya di Bekasi. Wah, dan mungkin beberapa juga udah pada tahu kalau beliau juga punya skincare sendiri ya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, sebelum saya panggilkan pembicaranya, saya mau kasih waktu mungkin teman-teman masih bersedia untuk mengingatkan rekan-rekannya yang belum hadir di sini ya. Karena kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan pembicara yang hebat ini. Jadi beliau mau menyampaikan informasi-informasi penting bagi kita sesuai dengan produk-produk yang kita punya juga. Kita juga punya beberapa skincare dan lip cream ya. Mungkin dari produk tersebut juga bermanfaat buat aktivitas rekan-rekan Daily Friends dimanapun berada ya. Baik. Ayo diundang lagi teman-temannya, diingatkan lagi ya. Sekarang udah mulai acaranya. Good. Nah, saya mau sapa dulu nih. Mungkin beberapa teman-teman sudah hadir di sini. Oke, Sidoarjo. Waalaikumsalam dari Padang. Oke, good. Nah, dari Surabaya juga udah hadir ya. Alhamdulillah. Banjarnegara siap. Monggo disimak, dicatat, jangan lupa kalau perlu ya. Waalaikumsalam dari Pekalongan. Oke, dari Sidoarjo juga udah jelas. Alhamdulillah. Siap. Oke, good. Nanti jangan lupa pada saat akhir kita mau silaturahim, kita mau foto-foto bareng, jadi videonya diaktifin. Jadi kalau mau dandan dari sekarang silahkan ya. Oke. Baik, Daily Friends sudah siap belajar, semuanya sudah siap menyimak informasi penting dari seorang dokter kita. Untuk itu langsung saja, ini dia pembicara kita, Dr. Dia Febrina. Selamat sore dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Dr. Dia ya sudah meluangkan waktunya buat ngobrol sama Daily Friends semua di sini ya. Apa kabar Dr. Dia? Alhamdulillah sehat.
Perkenalkan saya Eril dok, ya. Salam Ya, kenal. salam kenal Mas Kita Eril ya. ngobrol-ngobrol asik ya. Oke, santai Siap. aja ya. Oke, nanti boleh ya kita ada tanya jawab ya dokter ya. Boleh banget. Oke, terima kasih dok. Baik, dokter Dia, saya dengar-dengar katanya dokter mau menyampaikan informasi tentang perawatan kulit ya, tentang kulit sehat, tentang apa segala macam, bagaimana kita menanggulangi kulit yang kurang sehat misalnya atau segala macam. Gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa share screen ya, Oh Mas boleh, ya. siap. Oke, ntar dibantu. Oke, selamat sore semuanya. Jadi terima kasih undangannya Armina Daily. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit presentasi ya tentang cara merawat kulit sehat ya. Jadi kulit sehat itu bukan berarti kulitnya harus putih ya. Jadi semua tipe kulit, semua warna kulit itu asal dirawat dengan benar itu kulitnya bisa sehat ya. Jadi kita lihat dulu apa sih sebenarnya ciri-ciri kulit sehat. Oke, slide. Ya, siap. Sudah hadir? Sudah tampil? Good. Oke, ya. Jadi kulit sehat itu memiliki ciri kulitnya halus, kemudian kencang ya, kemudian tidak berkeriput ya. Kemudian warna kulitnya merata, jadi nggak ada bagian misalnya yang ada fleknya, kemudian yang sisi lain itu normal. Jadi warna kulitnya merata, tidak ada bercak hitam maupun bercak putih. Kemudian kulitnya terjaga kelembabannya dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kulitnya terhidrasi dengan baik, itu nanti kulitnya akan memancarkan cahaya ya. Jadi istilahnya itu gitu, glowing ya. Jadi kalau kulit mantap. bercahaya kayak orang Korea ya, Mas ya. Wow. Iya. Oke, kemudian kulitnya itu toleransinya baik ya, dalam artian bahwa dia misalnya menggunakan kosmetik atau skincare itu dia nggak terlalu menimbulkan banyak masalah, misalnya nggak gatel atau misalnya nggak perih seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bebas dari gangguan atau penyakit kulit ya. Jadi kalau misalnya kulitnya ada jerawat misalnya banyak, nah itu tandanya kulitnya sedang dalam kondisi yang tidak sehat misalnya seperti itu. Ya, oke. Jadi setiap kulit itu setiap usia itu memiliki ciri kecantikan masing-masing ya. Jadi kulit usia 20, 30, 40, 50 itu kulitnya cantik semua asal bisa dirawat dengan baik dan benar ya. Jadi nggak mesti misalnya udah usia 40 berarti udah nggak cantik lagi, enggak seperti itu ya. Jadi setiap usia maupun usia 50, 60 itu ada kecantikan masing-masing di usia tersebut ya. Untuk kecantikan kulit ya, Mas ya. Yes, betul. Oke. Nah selanjutnya saya akan jelaskan gimana sih cara merawat kulit ya. Jadi dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia itu udah ada basic skincare yang sebaiknya kita lakukan sehari-hari ya di rumah misalnya. Jadi basic skincare itu terdiri atas cleansing ya atau pembersihan wajah, kemudian yang kedua protection ya. Jadi kita harus melindungi kulit kita dari sinar matahari ya, karena sinar matahari itu juga punya efek buruk terhadap kulit kita dan dapat menyebabkan penuaan dini. Kemudian yang ketiga moisturizing ya, jadi kelembaban atau pelembab ya. Jadi kulit kita itu harus dijaga kelembabannya tadi supaya ada dapat efek glowingnya ya, Mas Eril ya. Betul. Kemudian yang keempat exfoliating ya. Jadi exfoliating itu kulit kita itu kan beregenerasi ya. Jadi setiap 28 hari dia akan berganti ya. Jadi tujuannya juga salah satunya supaya sel-sel kulit matinya tidak bertumpuk ya. Jadi kalau misalnya kulit kita itu sel kulit matinya bertumpuk, itu bisa menyebabkan kulit kita kelihatan kusam. Ya, jadi perlunya melakukan eksfoliasi misalnya dengan cara menggunakan misalnya skincare yang ada kandungan AHA-nya misalnya, atau melakukan misalnya scrub seperti itu. Tapi hati-hati, scrub hanya untuk jenis kulit tertentu ya. Kalau untuk yang berjerawat sebaiknya tidak dilakukan dengan scrub. Ya, kemudian yang kelima repairing. Ya, yang kelima adalah repairing. Jadi misalnya kulitnya ada flek, ya, misalnya kulitnya ada jerawat. Nah itu ada kandungan dalam skincare yang dapat membantu untuk pemulihan, baik itu untuk jerawatnya ataupun untuk fleknya. Ya, jadi 5 step atau basic skincare ini sebaiknya dipenuhi supaya kulit kita itu bisa tampak sehat. Oke.
Ya, selanjutnya, nah ini mungkin tipe kulit sederhana yang mungkin banyak diketahui ya Mas Erlia oleh orang banyak ya. Jadi yang sederhananya 4 tipe inilah biasanya nanti dari keempat. Jadi dari keempat tipe ini biasanya kita tahu ya perawatan kulitnya atau skincare apa yang cocok untuk saya, yang sederhana aja ya. Jadi ada tipe kulit normal ya, tipe kulit normal tuh biasanya nggak ada masalah ya, biasanya kulitnya halus, kemudian kenyal ya, pori-porinya rapat dan kulitnya tidak terlalu berminyak. Kemudian ada tipe kulit kombinasi. Tipe kulit kombinasi ini biasanya berminyak di area T ya. Area T itu ada area hidung dan juga dahi ya, itu namanya area T. Biasanya berminyak di situ, tapi di bagian pipi itu biasanya kering atau normal biasanya. Ya, kemudian ada tipe kulit berminyak ya. Tipe kulit berminyak ini biasanya yang suka muncul jerawat ya, Mas Erli ya, biasanya. Ya, Oke, nah kemudian ada tipe kulit kering. Nah, tipe kulit kering juga kadang juga sering menimbulkan masalah ya. Nah, jadi tipe kulit kering biasanya kulitnya kelihatan ada sisik-sisiknya, kemudian kerutannya juga akan terlihat lebih nyata ya, karena kalau kulit tidak terhidrasi dengan baik itu biasanya lebih kelihatan keriput biasanya. Oke, nah ini yang sederhana nih Mas Eril. Sebenarnya ada lagi tipe kulit yang kompleks ya, yang ini lebih kompleks lagi sebenarnya. Jadi ya ini mungkin ya jadi sebenarnya kalau menurut apa namanya ya ada 16 tipe kulit sebenarnya. Mungkin apa namanya bisa ya nanti mungkin ditentukan sendiri mungkin dari apa namanya teman-teman di sini. Jadi tipe yang sederhananya adalah ada 4 parameter yang digunakan untuk tipe kulit. Ya, jadi nanti sebenarnya untuk parameter ini nanti akan sangat menentukan sekali sebenarnya apa sih kebutuhan kulit saya seperti itu. Jadi apakah apa sebenarnya apa kandungan-kandungan dalam skincare itu yang saya butuhkan, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada tipe oily versus dry. Ya. Jadi ini gampang sih sebenarnya, tipe kulitnya berminyak atau kering ya. Jadi kalau misalnya habis cuci muka kemudian ditunggu selama 30 menit misalnya, terus minyaknya banyak, nah itu berarti tipe kulitnya lebih ke tipe kulit yang kering biasanya ya. Kalau kulit kering kan tadi kulitnya lebih cenderung untuk bersisik ya. Nah kemudian tipe parameter kedua, jadi parameter kedua tuh resisten versus sensitif ya. Jadi kalau untuk yang resisten itu tipe kulitnya nggak ada masalah biasanya, jadi apa mau pakai skincare apapun ya atau apa nggak ada masalah lah intinya seperti itu, atau ya, mungkin tipe kulit badak kali ya. Badak ya, benar. Ya, kemudian kalau yang untuk kulit sensitif, nah itu tipe kulit sensitif itu ada klasifikasinya lagi ya. Jadi kalau misalnya kulitnya berjerawat ya, kemudian tipe kulitnya ada yang disebut dengan rosacea, jadi misalnya kulitnya itu wajahnya itu gampang merah misalnya. Kemudian kalau pakai skincare tertentu dia suka berasa kayak ada sensasi terbakar atau ada sensasi perih misalnya. Kemudian kalau pakai skincare tertentu suka ada reaksi alergi. Nah, itu tipe kulitnya masuk ke tipe kulit sensitif. Oh, jadi agak baper kulitnya ya. Iya, agak baper biasanya. Ya, jadi apa namanya jerawat jadi yang tipe kulit berjerawat kan kasus jerawat banyak ya Mas Eril ya. Jadi tipe kulit berjerawat itu sebenarnya udah masuk ke tipe kulit yang sensitif ya teman-teman ya. Nah, kemudian tipe parameter non pigmented dan pigmented. Jadi non pigmented ini di sini maksudnya adalah dia kulitnya nggak ada flek. Ya, jadi nggak ada bercak atau noda hitam. Ya, kalau yang pigmented itu tipe kulitnya ada punya flek atau noda hitam. Kemudian parameter yang keempat, yang terakhir adalah tight versus wrinkle. Jadi kulitnya itu kencang atau udah ada keriputnya seperti itu. Nah, nanti keempat parameter ini digabungkan nih, jadi ada 16. Nanti teman-teman bisa tentuin sendiri tipe kulitnya kira-kira yang mana nih dari gabungannya. Jadi apakah tipe kulitnya misalnya O, oily O, kemudian kulitnya berjerawat misalnya berarti OS ya. Kemudian yang tipe kulitnya misalnya nggak ada flek misalnya berarti yang N ya, non pigmented. Kemudian dia nggak ada keriput berarti yang T. Berarti tipe kulitnya adalah O, S misalnya, N, T seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di bagan yang ada di sebelah kiri ya. Gitu. Oke. Kemudian nomor 6 berarti ya. Ya, mungkin Mas Eril udah bisa nentuin sendiri tipe kulitnya ya. Saya kayak kombinasi badak juga ini, antara badak sama
serigala kalau nggak salah. Serigala, oke. Ya, jadi ini apa namanya, sebenarnya kalau untuk tipe kulit yang mana sih dari ke-16 ini tipe kulit yang sehat. Ya, jadi tipe kulit yang sehat itu kalau menurut kriteria Bauman ini adalah tipe kulit yang oily, kemudian yang non pigmented ya. Jadi dia tidak punya flek atau bercak hitam, kemudian air resisten. Jadi kulitnya tidak punya masalah misalnya dengan tidak ada jerawat atau misalnya tidak ada tidak ada misalnya perih-perih, tidak punya reaksi alergi seperti itu ya. Kemudian white ya, atau kulitnya kencang seperti itu adalah tipe kulit sehat menurut Bauman ya. Jadi itu yang harus kita capai. Jadi tipe kulit itu yang sehat itu bukan berarti tadi kayak saya bilang, bukan berarti kulit putih itu kulit yang sehat gitu, enggak ya. Jadi tidak ditentukan oleh warna kulit ya Mas Eril ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini nanti mungkin untuk pemilihannya ya, karena menurut parameter tadi itu nanti teman-teman bisa lihat di sini apa sih sebenarnya yang kulit saya butuhkan. Jadi misalnya kalau untuk tipe kulit berminyak, jadi pilihlah pembersih yang ada busanya ya, karena busanya tadi mampu untuk menghilangkan minyak yang berlebih di permukaan kulit. Sedangkan tipe kulit kering karena dia kering ya, jadi dia butuh pelembab ya. Jadi jadi pelembabnya itu juga bisa didapatkan dalam pembersih wajahnya ya. Jadi pilihlah pembersih wajah dalam bentuk oil ya, dalam bentuk minyak atau krim atau milk cleanser. Mungkin yang terkenal di kalangan wanita Indonesia adalah milk cleanser ya. Jadi milk cleanser itu lebih cocok untuk tipe kulit yang kering ya teman-teman ya. Sedangkan kalau tipe kulitnya berminyak, nah tentunya pilih yang ada busanya ya. Kemudian pelembab. Kemudian untuk pelembab ya. Jadi kalau untuk kulit berminyak, pemilihan pelembab ini kayak agak susah gampang nih, karena biasanya kalau kulit berminyak terlalu berlebihan ya pakai pelembabnya, justru nanti makin berminyak kulitnya atau jadi malah jerawatan ya. Jadi kalau untuk tipe kulit berminyak, pilih pelembab yang ringan-ringan aja ya. Contohnya adalah biasanya bisa menggunakan pelembab yang ada kandungan hyaluronic acid atau heparan sulfat. Nanti teman-teman bisa cari di di marketplace ya, atau di supermarket juga banyak kok ya pelembab untuk kulit berminyak dengan kandungan seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk tipe kulit kering tentunya dia butuh pelembab yang ekstra ya Mas Eril ya. Jadi biasanya butuh pelembab yang benar-benar bisa mengembalikan sawar kulitnya supaya tetap utuh gitu. Jadi biasanya pilih yang ada kandungan ceramide. Mungkin nanti ceramide bisa dicari ya, apa aja sih sebenarnya yang ada pelembab yang ada kandungan ceramide-nya. Kemudian eksfolian ya, jadi eksfolian tadi, jadi supaya kulit kita itu nggak kusam ya. Jadi terutama untuk kulit-kulit berminyak ya, bisa menggunakan baik itu dalam bentuk cleanser atau misalnya dalam bentuk toner, misalnya pilih yang ada kandungan AHA atau BHA-nya ya. Jadi supaya sel-sel kulit mati yang menumpuk tadi bisa dilepaskan dan kulitnya juga kelihatan bercahaya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemilik kulit kering, kalau penggunaan eksfolian harus lebih berhati-hati karena nanti bisa terjadi iritasi ya kalau terlalu berlebihan. Oh, malah ngikis ya atau gimana dok ya? Iya, malah tambah kering kulitnya. Oh gitu. Jadi harus berhati-hati. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Siap. Oke, lanjut. Yes. Nah, kemudian tadi ya parameter yang selanjutnya ya. Iya. Oke, ya ini tadi untuk tadi ya. Ya, eksfoliasi. Jadi penting sekali ya kulit untuk dieksfoliasi ya. Jadi boleh misalnya melakukan eksfoliasi misalnya 2 minggu sekali misalnya, atau per 1 bulan sekali. Jadi nggak perlu dilakukan setiap hari ya. Nanti kalau setiap hari nanti malah iritasi kulitnya ya. Nah, jadi untuk eksfoliasi ini kita bisa melakukan dengan cara fisikal, yaitu mungkin yang terkenal di antara teman-teman ya, bisa pakai scrub misalnya. Cuman kalau untuk penggunaan scrub itu harus berhati-hati ya, karena bisa menyebabkan tadi reaksi iritasi, terutama untuk pemilik kulit kering. Ya, kemudian yang kedua, yang chemical exfoliant ini biasanya lebih aman ya. Jadi kalau untuk kulit yang kering itu bisa menggunakan eksfoliasi kimiawi, biasanya dengan skincare yang ada kandungannya AHA, karena AHA itu punya efek untuk melembabkan juga.
Ya, jadi penting ya teman-teman ya, mungkin harus diperhatikan juga. Atau kalau misalnya mau ke dokter, bisa misalnya dilakukan tindakan seperti chemical peeling ya, supaya sel-sel kulit matinya terangkat, kemudian kulitnya juga akan terlihat lebih bercahaya atau lebih glowing. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya tipe kulit yang sensitif. Mungkin banyak ya juga yang mengalami masalah jerawat ya, apalagi selama pandemi pakai masker ya. Ada yang disebut dengan masne ya. Iya, jadi kulitnya cenderung daerah-daerah pipi ya, terutama pada area area pipi, dagu atau area yang tertutup masker ya. Jadi tipe kulit sensitif itu ada 4 tipenya lagi ya, ada 4 subtipenya lagi ya. Tadi yang saya sebutkan ada tipe akne, ada yang rosacea. Rosacea ini mukanya gampang merah, jadi gampang iritasi gitu ya. Kayak udang rebus gitu kadang, ya bisa iritasi juga. Jadi dia gampang misalnya kena sinar matahari atau makan pedas atau emosi, itu mukanya gampang merah kayak gitu. Itu salah satu ciri-ciri rosacea. Nah, kemudian alergi, misalnya pakai kosmetik ini gampang banget merah kulitnya. Kemudian tipe yang terakhir adalah stinging ya. Jadi kulitnya itu kalau pakai skincare atau pakai kosmetik tertentu suka ada rasa cekat-cekit atau ada rasa terbakar. Padahal kalau dipakai orang nggak apa-apa gitu. Ya, jadi itu termasuk tipe kulit yang sensitif. Ya, tentunya nanti ini berpengaruh terhadap kebutuhan kulitnya atau skincare yang akan digunakan. Oke, kalau yang resisten mungkin nggak usah saya jelasin ya Mas Delia, karena yang tadi yang tipe kulit badak, kalau yang resisten mah nggak apa-apa ya, aman biasanya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin sedikit ya untuk yang pemilik kulit berjerawat. Tadi ya, kalau untuk pemilik kulit berjerawat, pilih kandungan seperti ini ya dalam skincare-nya. Jadi ada yang pilih yang ada kandungan AHA-nya atau retinol ya. Kemudian pilih yang ada kandungan benzoyl peroksida supaya bakteri P. agnesnya juga berkurang jumlahnya. Ya, kemudian pilih kandungan-kandungan skincare yang ada efek antiinflamasi, contohnya seperti niacinamide atau aloe vera atau tea tree, itu juga bisa digunakan. Ya, nanti ini mungkin bisa dilihat ya apa aja sih sebenarnya kandungan-kandungan antiinflamasi. Mungkin kalau mau di screenshot aja silahkan. Jadi aman dok ya. Izin dulu tadi, saya lupa mau izin. Ini boleh dipakai atau di save sama teman-teman ya dok ya? Boleh silahkan, nggak apa-apa. Terima kasih dokter. Oke, next mungkin. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya tadi kandungan-kandungan yang punya efek anti peradangan ya atau antiinflamasi. Jadi dia bisa meredakan kemerahan ya. Jadi nanti teman-teman bisa mungkin dalam skincare-nya ada kandungan-kandungan seperti ini ya. Yang ada kandungan misalnya aloe vera, argan oil misalnya, kafein, bisa bolol, ini bisa digunakan. Ya, oke. Selanjutnya. Beda sama steroid berarti dok ya? Bukan ya? Ya, kalau steroid nggak boleh. Steroid itu obat, jadi dia bukan skincare. Kalau ini kan dia bisa digunakan untuk perawatan sehari-hari ya. Kalau untuk steroid harus ada indikasi tertentu. Oke, setuju. Siap. Next dok. Next. Oke. Nah, ini mungkin sedikit kesimpulan ya untuk kulit pemilik kulit sensitif ya. Jadi untuk pemilik kulit sensitif sebaiknya hindari tadi suhu yang terlalu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin ya. Kemudian hindari fisik ya, hindari ini scrub yang tadi ya, scrub juga sebaiknya dihindari. Kemudian untuk eksfoliannya bisa menggunakan yang kandungan asam salisilat. Kemudian untuk penggunaan retinoid ya, retinol mungkin banyak ya teman-teman yang udah tahu, retinol itu banyak digunakan untuk pengobatan jerawat dan juga dia punya efek anti aging ya, jadi bisa bikin awet muda ya. Jadi bisa tapi harus hati-hati digunakan untuk pemilik kulit yang tadi yang rosacea, yang gampang merah, sama yang kulitnya suka cekat-cekit. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin yang banyak nih dialami sama ibu-ibu ya, Mas Eril ya. Jadi flek nih biasanya ya, flek. Jadi udah mulai usia 20, udah mulai ada kelihatan flek sedikit-sedikit di pipi misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan yang sederhana aja ya untuk menghindari supaya fleknya nggak bertambah? Ya, sunscreen ya, ini adalah kuncinya. Kuncinya untuk mencegah timbulnya flek dan juga mencegah penuaan dini. Ya, jadi
sunscreen itu penting sekali kita gunakan ya, walaupun misalnya ibu-ibu misalnya cuma di rumah aja ya selama pandemi, tapi sinar matahari itu masih bisa masuk dari jendela, atau misalnya kita masak misalnya kan ada panas ya. Nah itu juga kulit kita juga harus dilindungi supaya nggak timbul flek ya, karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa panas kompor, kemudian dari lampu ya, atau kemudian dari gadget kita sendiri nih, kayak sekarang nih kita lagi ya blue light juga bisa menyebabkan penuaan dini ya, masih jadi harus dilindungi dengan sunscreen seperti itu. Kemudian ibu-ibu mungkin bisa menggunakan kandungan-kandungan dalam skincare yang punya efek untuk mengurangi pigmentasi ya, misalnya seperti serum, misalnya vitamin C ya, atau arbutin, licorice extract, AHA, itu bisa untuk membantu mengurangi flek pada kulit wajah. Oke, selanjutnya. Nah ini yang paling penting ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare nih di malam hari, tapi di pagi harinya kita nggak pakai sunscreen, itu kayak percuma rasanya seperti itu, karena nggak dilindungi kulitnya gitu. Jadi perawatan hilang lagi sia-sia ya. Iya, habis perawatan nanti dia muncul lagi kan, karena matahari itu tadi ya dia bisa menghancurkan ya kolagen di lapisan kulit kita. Jadi makanya kolagen itu bisa menipis, jadinya kan kulit kita jadi keriput ya. Kemudian seperti itu. Kemudian kalau untuk sunscreen itu sebaiknya gunakan yang spektrumnya luas ya. Jadi dia punya proteksi terhadap sinar UVA dan UVB. Pilih yang minimal SPF 30, kan nanti di kemasan 30, sunscreen itu ada ya keterangannya. Kemudian kalau normal SPF 30 ya. Ya, cukup kalau misalnya panas-panasan di pantai misalnya Mas Eril. Itu sebaiknya gunakan yang SPF-nya lebih besar misalnya ya, SPF 50 gitu. Misalnya. Iya, kemudian kalau misalnya berada di luar ruangan, misalnya aktivitas di outdoor, misalnya olahraga misalnya, nah sebaiknya penggunaan sunscreen itu diulang setiap 2 jam. Ya, kemudian supaya sunscreen-nya juga efektivitasnya baik, nah itu harus cukup jumlahnya yang dioleskan ke kulit ya. Jadi ada patokan yang nanti Mas Eril saya jelaskan ya. Selanjutnya. Nah ini, teman-teman di sini bisa lihat ya, kulit yang dilindungi sunscreen itu dia dia ada tamengnya. Jadi mataharinya itu dipantulkan, dia nggak akan masuk sepenuhnya ke dalam kulit ya, dibanding sama yang tidak ada perlindungan sama sekali ya. Dan jangan lupa bahwa sunscreen itu tidak 100% ya melindungi kulit kita dari pajanan matahari ya. Jadi walaupun SPF-nya misalnya 100, tapi itu juga nggak perlindungannya nggak sampai 100% ya. Jadi jangan juga memakai SPF yang terlalu tinggi, terutama kalau kulitnya berminyak ya, atau punya kulit cenderung berjerawat. Kalau pakai yang SPF terlalu tinggi nanti malah suka jadi breakout atau jerawatnya jadi banyak. Oke, selanjutnya ya Mas Eril ya. Nah ini jadi teman-teman harus tahu ya, jadi untuk penggunaan sunscreen itu ada patokannya ya. Jadi patokannya adalah kalau untuk kan kita biasanya concernnya ke wajah ya. Jadi kalau untuk pengolesan sunscreen di wajah itu sebaiknya pakai patokan ini, bisa pakai patokan sendok teh ya. Jadi kalau untuk sendok teh itu biasanya untuk cukup setengah lah ya, setengah sendok teh itu cukup biasanya untuk wajah aja. Tapi kalau misalnya sekali untuk leher biasanya 1 sendok teh pengolesannya. Jadi harus cukup sunscreennya supaya dia bekerja optimal juga untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari seperti itu. Selanjutnya. Nah ini bisa juga pakai patokan 2 jari ya Mas. Jadi kalau untuk wajah itu bisa pakai jadi nanti sunscreen-nya diolesin nih di jari, kan biasanya sunscreen dalam bentuk tube ya. Nah itu kayak odol gitu ya. Nah diolesin tuh ke jari, nah 2 jari ya. Nah itu nanti olesin secara merata ke wajah dan juga ke leher ya. Jadi supaya pas takarannya. Oh ini semakin banyak jari semakin luas areanya gitu ya Dok, maksudnya? Iya, betul. Oke, selanjutnya. Nah, nanti
Nah, ini yang tadi ya, jadi nanti teman-teman bisa gunakan skincare dengan kandungan ini ya, arbutin, niacinamide, pycnogenol, ini bisa untuk membantu mengurangi misalnya noda hitam atau flek yang nanti bisa dibaca ya di mungkin dilihat di ingredient dalam satu skincare ya, ada nggak kandungan-kandungan ini, kalau ada itu bisa membantu untuk mengurangi flek hitam yang ada di wajahnya. Pigmentasi ya. Ya, selanjutnya. Oke, nah ini mungkin teman-teman untuk ini step sederhana ya. Jadi sebenarnya penggunaan skincare itu nggak perlu terlalu banyak stepnya. Yang penting bisa konsisten dilakukan setiap hari ya. Jadi kita nggak perlu ngikutin yang kayak orang Korea yang sampai 10 gitu, tapi makainya bolong-bolong gitu, itu nggak ada manfaatnya ya. Jadi lebih baik sederhana aja, tapi bisa dilakukan rutin setiap hari ya. Jadi misalnya pagi hari ya, bangun tidur misalnya cuci wajahnya, kemudian gunakan krim mata dulu, kemudian setelah itu gunakan produk-produk yang tadi fungsinya untuk repairing ya, misalnya punya masalah jerawat misalnya ya, atau punya masalah flek, jadi gunakan tadi skincare yang ada kandungan-kandungan yang bisa menangani problem tadi ya. Kemudian setelah itu gunakan moisturizer, baru terakhir gunakan sunscreen ya untuk melindungi wajah kita. Kemudian di malam hari sama cuci wajah dulu, kemudian gunakan krim mata ya, kemudian pakai skincare yang tadi yang fungsinya untuk repairing misalnya atau untuk koreksi, kemudian pakai pelembab. Nah, terakhir pakai retinol untuk anti aging ya, supaya kulitnya juga nanti bisa awet muda. Ya, jadi ini skincare sederhana, yang penting ini bisa dilakukan rutin setiap hari. Nah, itu pasti nanti ke depannya akan memberikan hasil pastinya. Seperti jadi pakainya jangan bolong-bolong, jangan males-malesan ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin waktunya tinggal sedikit lagi ya, Mas Eril. Oh enggak, masih ada. Oke. Wow. Ya, ini tadi udah saya jelasin ya, tipe kulit paling sehat ya. Ya, jadi teman-teman, jadi tipe kulit itu ada berdasarkan warna ya, ada dari tipe 1 sampai maksudnya ini tipe 6 ya. Jadi ke semua tipe kulit ini, warna kulit ini itu sehat semua, mau yang warnanya paling putih sampai yang warnanya agak gelap, itu semuanya sehat ya, asalkan dirawat dengan baik ya. Jadi tadi tidak tergantung dengan warna kulit. Selanjutnya, nah ini ya, jadi kulit kita itu ada istilahnya skin investation ya. Jadi kulit kita itu merupakan investasi buat kita ya. Jadi kalau kulit sehat tentunya investasi juga untuk jangka panjang ya. Jadi kan merawat kulit dari dini itu insya Allah nanti ke depannya pasti akan ada hasil ya. Jadi mungkin nanti pas di usia 40 misalnya, dibandingkan sama misalnya temennya yang nggak merawat kulit, kita lebih tampak awet muda ya. Jadi rawatlah kulit dari sedini mungkin ya, mungkin dari remaja ya, dari anak-anak udah harus ya menggunakan misalnya yang paling sederhana aja, gunakan sunscreen supaya terlindungi dari efek buruk sinar matahari, dan juga nanti bisa mencegah kanker kulit juga ya untuk sunscreen. Oke, selanjutnya, nah ini tadi mungkin Mas Eril ya tadi ya, untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit ya. Jadi kesehatan kulit ya. Blue ray tadi ya, blue light ya. Ya, jadi kesehatan kulit itu dipengaruhi oleh nutrisi ya, faktor internal, itu dari nutrisi, kemudian dari genetik ya. Jadi kadang ada yang orang yang genetiknya itu memang kulitnya itu bagus gitu ya, jadi nggak dipakein apapun juga masih bagus gitu kan. Ada berkah lah itu ya. Iya, itu berkah rahmat dari Tuhan itu. Iya benar. Oke. Kemudian faktor eksternal ya, jadi pajanan matahari ya, asap rokok, polusi ya, kemudian sinar biru dari gadget, kemudian skincare yang tidak tepat, dan juga penyalahgunaan produk skincare ya, itu bisa ya mempengaruhi kesehatan kulitnya. Jadi kalau misalnya kita merawat kulit misalnya pakai krim abal-abal misalnya ya, itu juga salah ya. Malahan bukan kulit sehat yang didapat, tapi kulitnya justru malah makin hancur. Mungkin awal-awal kulitnya glowing, putih, tapi dipakai lama-lama akhirnya menimbulkan kerusakan pada kulit yang kadang nggak bisa kembali lagi seperti semula. Jadi hati-hati ya untuk penggunaan krim racikan yang dijual bebas di online ya, yang nggak jelas dokternya siapa misalnya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya,
Oke, ini ya, ini mungkin saya jelasin tadi dikit ya faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan kulit kita ya. Jadi ini foto ini tuh sangat fenomenal sekali ya, Mas Eril. Ya, mungkin banyak yang udah pernah lihat ya. Ya, jadi ini supir truk ya, dia usia 69 tahun, udah mengemudi dari usia 28 tahun. Tapi coba lihat wajahnya yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu berbeda banget. Yang sebelah kiri itu wajahnya lebih keriput, jadi lebih lebih kelihatan tua sekali gitu ya, sedangkan wajah yang sebelah kanannya itu masih kelihatan lebih kerutannya masih halus ya, nggak terlalu kentara banget ya. Jadi ini kita dari supir truk ini kita bisa belajar nih bahwa ternyata matahari itu benar-benar bisa membuat efek buruk pada kulit kita yang menyebabkan penuaan ya. Jadi bagian yang sebelah kiri ini adalah bagian wajah dari supir truk ini yang kena sinar matahari ya. Jadi walaupun dia kerja di dalam dalam istilahnya dalam kendaraan ya, tapi tadi sinar UVA itu masih bisa menembus jendela mobil, kaca mobil. Nah itu sinar UVA tadi bisa menyebabkan kolagen berkurang ya, jadi kerutannya akan tampak terlihat lebih nyata. Nah, jadi ini kenapa di kiri, karena mobilnya mobil luar negeri dari ya, jadi mungkin nggak bingung sebelah kiri, karena kita beda setir ya, beda setir sama luar negeri. Oke. Ya selanjutnya. Nah ini contoh lain ya, ini efek ya, ini efek rokok ya. Jadi ini jadi ini saudara kembar ya teman-teman ya. Jadi dia sama lahir dari rahim yang sama ya, tetapi ternyata dia hidup dalam lingkungan dan pola hidup yang berbeda ya. Jadi di sini ada yang saudaranya itu dia merokok ya, bisa dilihat tuh yang merokok kelihatan banget cepet tuanya. Nah, dari studi rokok ya, selain buat paru-paru nggak sehat, jelas kulit juga pasti nggak sehat tuh ya. Iya. Nah, kemudian yang di bawah juga sama. Jadi saudaranya yang perokok itu kelihatan fleknya juga banyak ya. Kemudian kerutannya juga lebih kelihatan dibanding sama saudaranya yang tidak perokok. Jadi tadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kulit kita. Ini pasti ada yang jawab juga nih dok, saya nggak ngerokok cuma vaping gitu ya. Iya, sebenarnya kan ini ya Mas Eril, kadang misalnya ada yang ngerokok depan kita, tapi kan kita tetap dapat ya efek buruknya. Jadi nggak mesti perokok, tapi yang perokok pasif juga pasti juga kena imbasnya. Vaping sama aja dok ya, sama aja. Iya, sama aja. Oke, nah ini mungkin contoh sedikit. Nah kemudian ini ya cara, nah mungkin ya pemilihan. Jadi sebenarnya ini udah ada ya teman-teman di dari Badan POM ya. Jadi karena ternyata di di internet maupun di pasaran itu ternyata banyak kosmetik yang berbahaya ya. Jadi yang ada kandungan merkurinya, kemudian ada kandungan hidroquinone ya. Harusnya kan hidroquinone itu kan harus didapatkan dari dokter ya dan di bawah pengawasan dokter. Tapi kok dijual bebas gitu, itu nggak boleh ya. Jadi jadi jangan salah. Jadi kalau untuk hidroquinone itu itu boleh sekali digunakan asal untuk indikasi yang tepat dan di bawah pengawasan dokter. Yang nggak boleh itu adalah dijual bebas, dijual misalnya di lapak online ya, nggak tahu dokternya siapa misalnya ya. Jadi nanti itu bisa menimbulkan masalah nantinya ya. Jadi dari Badan POM sendiri itu udah ada ingat klik istilahnya. Jadi klik ya. Jadi K itu dari kemasan. Jadi cek apakah kemasannya itu dalam kondisi yang baik ya. Jadi jadi kalau kemasannya baik ya berarti produknya masih baik. Kemudian L itu dari label ya. Jadi labelnya itu nggak luntur. Jadi komposisinya jelas. Kemudian nama produsennya jelas, alamat pabriknya jelas di mana ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya jelas kapan ya Mas Ella. Jadi lihat itu. Kemudian I ya, I adalah izin edar ya. Jadi supaya menghindari kita dari produk abal-abal, tentunya Badan POM itu dia punya website ya atau punya aplikasi. Kita bisa ngecek di sana ya apakah produk tersebut sudah terregistrasi di Badan POM. Ya, jadi nanti tinggal masukkan nomornya atau masukkan mereknya Mas Eril. Jadi nanti bisa kelihatan
Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku produknya udah Badan POM, tapi ternyata nggak ada, itu bisa kita cek di webnya Badan POM. Ya, jadi teman-teman di sini cukup ingat klik aja ya, klik. Jadi supaya tidak terbuai oleh rayuan Pulau Kelapa dari misalnya yang jual skincare yang nakal, misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi intinya nggak ada satu skincare buat semua orang ya, Dok ya? Ya, betul. Pasti jadi beda-beda. Tiap orang itu berbeda-beda ya. Kemudian mungkin sedikit ya, tentunya apa yang kita makan itu sangat berpengaruh ya, Mas Eril, terhadap kesehatan kulit kita ya. Jadi jadi nutrisi itu juga berpengaruh ya. Jadi kan kadang ada yang bilang nih, jangan makan daging terlalu banyak misalnya, atau misalnya jangan nggak makan daging sama sekali gitu. Nah, itu juga salah ya kalau nggak makan yang ada kandungan protein hewani sama sekali, karena protein hewani itu adalah sumber kolagen ya. Kolagen itu salah satu unsur pembentuk kulit kita ya. Jadi sebaiknya tetap mengkonsumsi protein hewani, contohnya seperti sapi atau kambing, ya, ikan, ayam, telur. Tapi tentunya porsinya harus sesuai ya, Mas Eril ya. Betul. Jadi nggak boleh berlebihan ya, kan mungkin di agama kita juga diajarkan tidak boleh berlebihan. Tidak baik ya. Kemudian kacang dan produknya ya, kacang dan produknya itu dia ada kandungan vitamin B6 dan juga omega 6 ya, yang juga baik untuk kesehatan kulit kita. Kemudian ikan, nah dalam ikan, terutama ikan laut ya Mas Eril ya, ikan laut itu ada kandungan omega 6 ya, jadi omega 6 itu punya efek baik dia untuk mengurangi peradangan atau radikal bebas ya di kulit kita ya. Jadi baik sekali dikonsumsi. Sebaiknya dalam satu hari itu kita memakan ada ada ikannya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan juga ya ke dokter ahli gizi, mungkin kemarin sama dokter Gaga ya. Betul sekali. Ya, ini juga saya dapetnya dari dokter Gaga. Karena guru saya soalnya. Oke, kemudian sayuran hijau ya, sayuran hijau juga baik. Jadi untuk sayuran itu sebaiknya dikonsumsi 3 porsi per hari ya, teman-teman ya. Jadi ya tentunya kan sesuai dengan setiap kali kita makan tuh harus ada porsi sayuran hijaunya, karena ada kandungan beta karoten yang baik untuk kulit ya. Kemudian buah-buahan ya, untuk buah-buahan sendiri 2 porsi ya, jadi 2 porsi per hari ya. Jadi 1 porsinya itu minimal ya Mas Eril ya, jadi minimal 2 porsi buah-buahan yang kita makan sehari ya. Biasanya untuk 1 porsi itu 250 gram sebaiknya. 250 gram, oke. Ya, kemudian bumbu dan rimpang ya, bumbu dan rimpang ini seperti jahe ya, itu semuanya rempah-rempah ya, rempah-rempah itu ternyata ada efek yang baik juga ya untuk kulit kita. Jadi nggak apa-apa ya, karena memang orang Indonesia kan senangnya berbumbu-bumbu ya makanannya. Betul. Lebih sensitif lidahnya emang ya. Iya, betul. Oke, mungkin yang terakhir ya, jadi air ya, jadi air itu penting sekali ya untuk kita. Jadi untuk air mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan berat badan masing-masing. Jadi kalau untuk berapa sih saya harus minum per liternya sehari, nah itu dihitung 30 cc per kilogram berat badan per hari ya. Jadi misalnya kayak teman-teman punya berat misalnya 60 kg ya, berarti kebutuhan airnya 30 cc kali 60 berarti sekitar 1.800 mili atau 1,8 liter per harinya ya. Jadi bisa dihitung dari berat badannya masing-masing ya. Jadi kalau berpuasa misalnya Mas Eril misalnya 900 mili misalnya pada saat buka, nanti 900 mili lagi pada saat sahur ya. Jadi dicicil airnya. Iya. Kalau langsung tuh muntah juga ya. Iya, muntah. Kencing terus jadinya nanti. Iya. Nggak khusyuk sholatnya. Iya, betul. Oke. Ya mungkin terakhir ya Mas Eril ya. Apa udah? Oke, sudah selesai ya. Siap. Nah, Dok, sekarang boleh kita tanya jawab ya, Dok ya? Boleh. Orang pada merhatiin gitu ya tentang paparan dari dokter dia tadi ya. Nah, tadi saya mau langsung jawab, mau langsung tanya, tapi mungkin udah keduluan sama Daily Friends duluan ya, udah ngetik di kolom komentar ya. Ya udah kita bacain dulu deh kalau gitu. Nah, Daily Friends, kalau yang mau ngobrol langsung sama dokter dia, boleh di raise hand, nanti saya persilahkan untuk berbicara dan saya unmute. Tapi misal kalau mau diketik kolom komentar juga boleh aja ya. Nah, Dok, dokter dia ada yang bertanya dari Ibu Riani Rilanda, Bu Rina. Mohon izin Bu Direktur. Nah ini Ibu Riani ini nanya nih, dia kan mukanya jenisnya kering sekali gitu ya. Jadi kalau keringetan langsung beruntusan dan gatel-gatel. Nah menurut dokter nih arahnya ke kulit tipe apa sih? Nah terus
bagaimana cara mengatasinya, dengan kandungan-kandungan apa gitu untuk buat antisipasi reaksi seperti itu, Dok? Ya, jadi kalau misalnya kulitnya kering, tentunya tadi ya untuk kulit kering sebaiknya kalau untuk pembersih wajahnya ya Mbak bisa pilihnya yang lembut-lembut aja, kan sekarang banyak tuh pembersih yang gentle ya, yang lembut-lembut ya, gentle cleanser. Nah, itu bisa dijadikan alternatif untuk untuk membersihkan wajahnya. Kemudian tadi yang kedua moisturizing ya. Jadi untuk moisturizernya itu kalau untuk yang gampang beruntusan mungkin pilih pelembab misalnya dalam bentuk gel atau lotion itu boleh digunakan ya. Kemudian sunscreennya ya, kalau misalnya kulitnya gampang beruntusan misalnya, berarti kan cenderungnya sensitif ya. Nah, bisa menggunakan contohnya sunscreen yang dalam bentuk physical sunscreen atau mineral sunscreen ya. Itu nanti bisa dilihat di kemasan sunscreen itu ada kok tulisannya physical atau mineral ya, jadi itu bisa digunakan. Kemudian kalau gampang beruntusan juga tadi bisa menggunakan skincare misalnya dengan kandungan niacinamide ya, karena dia ada efek melembabkan ya. Kalau niacinamide itu bisa mengurangi beruntusan kan di sini maksudnya komedo ya. Kemudian dia juga punya efek melembabkan. Nah, kemudian AHA juga bisa digunakan karena AHA itu dia juga bisa mengatasi komedo ya, dan juga dia punya efek melembabkan. Jadi mungkin itu saran untuk Mbak Riani ya. Yes, betul. Oke, terima kasih dokter. Nah ini, terus ada yang mau nanya lagi. Nah ini dari Mbak Siva nih ya. Mau tanya, pernah reapply sunscreen biar kulit nggak kusam, tapi wajah saya malah breakout di area yang saya apply, gitu ya. Bagaimana menurut dokter? Ya, jadi kalau misalnya tidak cocok dengan satu jenis sunscreen, nanti bisa diganti. Jadi sunscreen itu kan tipe sunscreennya ya. Iya, jadi merek sunscreen itu kan juga berbeda-beda ya Mas Eril ya. Jadi biasanya walaupun kandungan aktifnya sama, tapi kadang ada bahan pembawa yang berbeda ya antar tiap merek. Nah itu kadang yang membedakan kok pakai sunscreen. Abut, ada yang lain itu ya. Iya, jadi kok pakai sunscreen ini nggak apa-apa, tapi pakai sunscreen. Iya, jadi kalau misalnya nggak cocok dengan satu jenis sunscreen, bisa pilih yang lain ya, sampai ketemu yang cocok. Nah, jadi sunscreen itu adalah investasi seumur hidup sebenarnya. Jadi sebaiknya pilih yang nyaman dan juga yang cocok dengan kulit kita dan juga cocok di kantong ya, bunda-bunda sekalian. Oke, setuju. Nah, kalau bekas cacar itu gimana dok di atasinya? Ya, bekas cacar maksudnya mungkin bopeng ya, Mas Eril ya. Betul. Jadi bopeng bekas cacar air itu lebih sulit diobati dibanding dengan bopeng karena jerawat. Ya, jadi untuk bopeng bekas cacar air itu tindakan yang bisa kita lakukan adalah namanya scar revision ya. Jadi bisa dengan laser CO2 fraksional, bisa juga dengan microneedling ya, kemudian bisa dibantu dengan RF microneedling. Jadi sebenarnya banyak sih modalitas terapinya. Cuma memang tindakan seperti itu nggak cukup sekali ya Mas Eril dan butuh berulang-ulang. Kalau misalnya bekas cacar airnya dalam ya, nah tentunya kan untuk pengulangannya butuh lebih banyak ya Mas Eril. Jadi sebenarnya saya pernah membuat edukasi tentang ini ya, jadi supaya cacar air itu nggak berbekas ya, maksudnya bekasnya minimal. Sebaiknya kalau belum pernah divaksin cacar air, sebaiknya divaksin, karena divaksin cacar air itu akan mengurangi jumlah lesi cacar airnya. Jadi nanti mengurangi juga untuk bekas-bekasnya, karena biasanya cacar air pada orang dewasa itu biasanya lebih heboh Mas Eril, jadi bisa banyak banget ya dibanding dengan cacar air pada anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak ya. Iya, kalau ada kesempatan atau ada rezeki, tidak ada salahnya untuk melakukan vaksinasi cacar air ya, supaya kalaupun nanti kena, nanti cacar airnya jumlahnya nggak banyak dan tidak meninggalkan bekas yang perawatannya lebih mahal dibandingkan dengan harga vaksin cacar airnya sendiri gitu ya. Benar. Setuju dok. Nah, ini ada yang raise hand nih dok ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Subandi. Ya, silakan Ibu. Baik. Boleh tolong di-unmute mungkin gadgetnya Ibu Sumarni. Nah, monggo silakan Ibu Sumarni.
Om, salam kenal. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Dokter Dian, saya ini udah umur 52 nih. Ya. 54, sorry. Tapi Iya, nggak apa. mulai muda itu jarang pakai apa-apa gitu, nggak pernah melindungi kulit gitu. Dulu sih pernah jerawatan, tapi sekarang udah sembuh gitu ya, udah nggak ada jerawatnya lagi. Terus kalau untuk seumuran aku gini, sebaiknya kalau mau pakai itu pakai apa? Iya. Baik. Oke, baik. Ada lagi, Bu? Itu? Udah sih, itu Terima aja. kasih, Bu Sumarni ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Ibu Sumarni, sebenarnya kalau untuk apa sih harus saya pakai? Jadi tetap Ibu tetap tadi yang basic skincare-nya tadi yang harus dilakukan setiap hari. Jadi kalau untuk membersihkan wajah mungkin kita selalu ya, Mas Eril ya, membersihkan wajah pastinya selalu. Kemudian mungkin yang untuk generasi termasuk generasi saya ya, karena juga dulu zaman saya dulu juga nggak ada edukasi tentang penggunaan sunscreen. Nah itu tuh baru booming tuh baru-baru sekarang, dan baru saya tuh baru tahu harus pakai sunscreen tuh justru pada saat saya itu masuk kuliah sekolah kedokteran gitu. Jadi udah terlambat sebenarnya. Harusnya kan dilindungi dari zaman remaja dulu ya, Mas Eril ya. Karena dulu buat mungkin outdoor aja, buat di pantai gitu ya. Iya, jadi jadi yang walaupun Ibu Sumarni sekarang usianya udah 52 tahun ya, 54, tetap menggunakan sunscreen supaya agingnya tidak berlanjut terus. Maksudnya tidak nantinya kerutannya juga tidak terlalu bertambah banyak seperti itu. Dan juga spot-spot atau flek atau mungkin tumor jinak kulitnya juga nggak terlalu banyak muncul. Kemudian Ibu Sumarni bisa mencari kandungan, contohnya yang ada kandungan retinoidnya, biasanya dalam retinol ya. Mungkin Ibu Sumarni banyak mungkin mendengar mencari nanti di internet ya, atau di ini tentang produk-produk skincare yang ada kandungan retinolnya, karena itu dia punya efek anti aging Ibu. Jadi Ibu bisa menggunakan retinol di malam hari dan juga menggunakan sunscreen ya di pagi hari, dan juga jangan lupa pakai pelembab ya. Biasanya kalau misalnya usia udah 40-an atau 50 tahun ke atas kan estrogennya udah berkurang ya Mas Eril, atau menopause tuh biasanya kulit kita akan menjadi kering biasanya, yang mungkin dulunya berminyak karena menopause, estrogen yang nggak ada jadi kulitnya kering. Jadi jangan lupa juga menambahkan pelembab pada kulit ya. Jadi pelembabnya tadi banyak kok pelembab yang kalau yang dijual di pasaran banyak banget. Jadi nanti bisa pilih merek yang sesuai misalnya dengan baik itu dengan budgetnya atau dengan tipe kulitnya seperti itu. Oke, cakep banget. Ya. Oke, terakhir deh mungkin ya. Ini ada yang nanya kayak menarik juga ya. Nah, kalau satu SPF tadi bahas sunscreen tadi ya. Kalau satu SPF mungkin bisa buat 10 menit. Berarti kalau 30 bisa buat 30 menit atau gimana? Hitungannya gimana sih, Dok? Enggak, jadi hitungannya bukan gitu ya? Seperti itu. Jadi sebenarnya SPF itu adalah adalah rasio ya, rasio kulit antara kulit yang tidak terproteksi, rasio antara kulit yang tidak terproteksi dengan yang terproteksi sunscreen itu terhadap terjadinya sunburn. Ya, jadi hitungannya bukan misalnya 30 menit terus 30 SPF 30 misalnya. Jadi 300 menit enggak. Jadi tetap mau SPF 30, mau SPF 50 tetap kalau misalnya berada di luar ruangan atau outdoor tetap harus diulangi per 2 jam sekali Mas Eril. Jadi SPF itu pokoknya itu ya. Ya, jadi per 2 jam mau SPF-nya berapapun gitu ya, tetap harus per 2 jam, per 2 atau 3 jam sekali lah. Gitu kalau misalnya di luar ruangan. Tapi kalau misalnya di rumah aja, misalnya ya ibu-ibu di rumah aja, mungkin pakai sunscreen-nya pagi, nanti habis sholat zuhur diulang lagi makainya, kan wudhu kan? Kan habis wudhu nanti diulangi, karena kalau sunscreen itu biasanya dia akan meluruh kalau kena air biasanya, jadi harus di-reapply ulang. Oke, setuju. Nah, mantap nih infonya. Jadi banyak perawatan-perawatan yang sebenarnya seharusnya sudah lumrah kita pakai, tapi belum kita pakai ya, belum teredukasi mungkin ya. Nah, alhamdulillahnya mungkin dari produk-produk kita dari Armina Daily juga kan, sabunnya, lip creamnya semua alhamdulillah sudah lolos dari Badan POM gitu ya. Jadi insya Allah sudah lebih aman untuk digunakan gitu ya. Baik.
Dokter Dia, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Dokter Dia, informasinya insya Allah sangat bermanfaat pasti buat aktivitas kita sehari-hari ya. Penting banget buat menjaga kesehatan kulit. Gitu. Oke, terima kasih banyak dok. Sukses terus buat Dokter Dia. Salam-salam buat keluarga. Ya. Terima kasih dok. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daily Friends, itu dia paparan dari Dokter Dia Febrina, SPKK. Ya, informasinya mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu sebagian, sudah tahu sedikit, ada yang belum tahu. Nah, itu sudah langsung dari sumbernya disampaikan secara gamblang. Dan selanjutnya tadi mungkin bisa boleh langsung didistribusin buat timnya mungkin ya untuk informasi tambahan untuk kesehatan kulit. Monggo, silakan. Oke, ya. Dan juga make up challenge-nya masih berlangsung, nanti akan diumumkan pada tanggal 30 April ya, jadi berlangsung sampai tanggal 29. Insya Allah kayak gitu ya. Nah, lebih lengkapnya disimak terus dari sosmednya Armina Daily, dari Facebook atau Instagram. Gitu, oke ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya buat dari friends semuanya, untuk kesempatannya, untuk antusiasmenya, saya ucapkan terima kasih. Semoga paparan pada sore hari ini bisa bermanfaat buat aktivitas